Haleluya. Ya, jadi shalom. 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 Ya, ada sukacita ya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu kita puji Tuhan ya untuk cuaca hari itu bagus. Saya setiap hari-hari ibadah dan jam ibadah, hari Minggu atau hari bersama dengan saudara, selalu saya minta Tuhan tolong berikan cuaca Tuhan. Dan jika perlu diizinkan memang kadang-kadang ada hujan atau apa, ya itu lain. Saya puji Tuhan kalau hari kita boleh diberikan cuaca yang sangat indah. Di hari Jumat, pada hari kita boleh bersama-sama berkumpul dengan Tuhan. Saudara selamat datang pada Profesor bersama Bapak dengan anaknya dan bersama teman-teman lain, Pak Rudi, saudara-saudara dengan keluarga, bersama bersukacita sekali ada dengan kita. Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan, hari ini hari yang sangat indah tentunya bagi kita. Saya membawakan sebuah judul ini. Mungkin saudara pernah mendengar kata ini, pernah? Ya, apa itu saudara? Ya, apa itu? Coba tolong dibaca Pak Ali, apa judulnya Pak? Teteleste, ya kalau bahasa Yunani mana? Teteleste, ya namanya. Teteleste itu bahasa Yunani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 30. Ya tidak so-soan sih pakai judul-judul ini, tapi saya mau kembali lagi saudara karena bahasa asli kita itu kan dari sana. Ya, teteleste. Ya, yang artinya apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kita boleh pulang. Haleluya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi ya di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 30, mari kita baca saudara. Karena kita takutnya kita lupa nggak baca ini. Saya kalau udah asik bahwa firman Tuhan ini lupa baca firman Tuhan. Ya, mari kita buka Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 30. Ya. Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 30. Saya mau minta tolong Pak semua ya, laki-laki dan perempuan bergantian. Saya diam saja, ya saya diam saja. Jadi Bapak sama Ibu bergantian, laki-laki dan perempuan bergantian. Bapak-bapak dulu ya, bapak-bapak dulu siapkan Alkitabnya ya. Yang bawa HP boleh dibuka, habis itu nanti langsung silent lagi. Oke, ya langsung masuk di model pesawat saja. Dibuka dulu Alkitab Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 30. Silakan Bapak-bapak 1, 2, 3. Dan berkata Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ya. Saya mau ulang sekali lagi, nggak kedengaran dari sini saudara ya. Agak kedengaran. Ayat 25. 2, 3. Dan berkata Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Haleluya. Mohon maaf ini
ini kan kelihatan suara keras siapa dan tidak siapa. Kadang-kadang ini, iya, bapak-bapak ini biasa lebih keras, nggak tahu keras apa nanti ya. Kadang-kadang ini perempuan justru lebih keras pada pakaian. Tapi puji Tuhan, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang sudah boleh membantu saya membacakan firman Tuhan ini. Saya mau tanya saudara. Di dalam Yohanes 19 ayat 12 sampai dengan 30 itu ada beberapa perkataan. Yesus kurang lebih 6 jam disalib, ya, kurang lebih 6 jam dia disalib. Dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 30 ada 4 perkataan. Apa saja itu? Perkataannya yang dibaca tadi. Apakah sudah lupa? 1. Ibu, inilah anakku. Yang pertama. Yang kedua, inilah ibumu. Nah, saudara, semua dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, aku haus. Dan yang keempat, sudah selesai. Tetelestai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ada 8. Ada 8 perkataan Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Cukup viral itu, saudara. Cukup viral perkataannya itu. Selain di dalam kitab Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 30, ada di dalam Injil ketika Injil lain di mana Tuhan berkata. Bisa sebutkan? Ada 4 sih. Itu terjadi sebelum jam 12, ya. Sebelum jam 3, maksudnya sebelum jam 3 sore. 1, saya mau tunjukkan. Lukas pasal 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul, pernah ingat kata-kata ini? Ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam Injil yang sama ayat 43 lalu dikatakan, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, pada penjahat yang di sampingnya itu, sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apalagi saudara, yang sering diteriakkan Tuhan apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan satu yang terakhir dalam Lukas pasal 23 ayat 44. Ini detik-detik di mana Tuhan mati di atas kayu salib. Dikatakan apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita gali firman Tuhan ini, saudara, begitu indah dan luar biasa. Ada maksud-maksud Tuhan, ada pikiran-pikiran Tuhan yang dituangkan di dalam Alkitab sehingga kita bisa mengerti. Semuanya itu rentetan tadi, saudara, dari jam 12 sampai jam 6 sore. Itu tidak sembarang asal mengucap, tapi ada urutan-urutan yang begitu indah. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 20, ayat 30 tadi dikatakan apa? Sudah selesai. Nah, Yohanes 10 ayat 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur, berkatalah ia, sudah selesai, tetelestai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau di dalam Lukas dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya Bapa, kuserahkan
ke dalam tanganmu nyawa. Saya teringat dari kota Daeng. Tahu kota Daeng? Yang dari Sulawesi, Makassar. Ya. Ada salah satu pahlawan dari sana, pahlawan nasional kita. Siapa saudara? Robert Walter Mongensidi. Robert Walter Mongensidi ini marah. Darahnya menggelegak ketika Belanda ingin menginjakkan lagi, menguasai lagi Indonesia. Dia bersama teman-temannya melawan, menyerang pos-pos Belanda di Makassar. Akhirnya Belanda menetapkan Mongensidi menjadi buronan. Ditetapkan seperti itu. Pernah ketangkap, tapi dia melepaskan diri. Ketangkap lagi, habis itu ditetapkan hukuman mati untuk Mongensidi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tanggal 26 Maret tahun 49, Mongensidi dijatuhi hukuman mati. Di tengah-tengah lapangan, dia digiring, dia siap untuk dieksekusi. Saat berangkat untuk menuju daripada tiang eksekusi itu, tempat eksekusi, dia sempat menyalami para eksekutor. Dia salami satu-satu para eksekutor itu. Itu adalah pertimbangan untuk mengeksekusi dia. Dia hanya berpesan begini. Dia hanya minta satu kata saja sebelum dieksekusi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia menolak untuk pakai tutup mata. Dia nggak mau, biar terbuka saja, biar dia melihat, dan matanya dia terarah kepada pontong senjata. Dari senapan itu menuju ke mata dan dia pandang itu, semuanya terarah ke dia. Dia lihat, saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, saat aba-aba diberikan, suasana hening, suasana tegang, semuanya menunggu sepatah kata yang akan diucapkan oleh Mongensidi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan memegang Alkitab di tangan kanan, lalu dia teriak, "Merdeka!" Darah muncrat dari tubuhnya dan dia tersungkur jatuh di situ. Berhamburan darah di situ. Dia teriak, "Merdeka!" Dan dia langsung mati. Hanya kata yang dia berseru dengan keras, Alkitab ada di tangan kanan. Sebelah kiri dia kepalkan tangannya. Dia teriak, "Merdeka!" Ada suatu pesan di dalam kamar yang dia tinggalkan. Ada suatu harapan dia yang dia tinggalkan di dalam kamarnya pada waktu itu. Bahwa dia yakin pengorbanannya bagi bangsa ini tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah teriakan Yesus, tetelestai, semuanya sudah selesai. Dan itu diucapkan di detik-detik terakhir. Setelah minum, dia langsung meletakkan, menyerahkan nyawanya, rohnya kepada Bapa di surga. Segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan pada waktu itu telah selesai di bumi ini. Apa yang telah dinubuatkan oleh kitab suci telah digenapi. Sekali lagi saudara, semua kata-kata yang tadi kita sebutkan, 8 ucapan daripada Yesus ini, semuanya tertata begitu rapi dan semuanya menggenapi dari nubuat perjanjian lama. Semuanya tergenapi, itu sebabnya dia katakan sudah selesai. Tetelestai. Ya, sudah selesai. Saya kasih contoh ini. Segala sesuatu yang Yesus lakukan di dunia telah selesai. Yang kedua, apa yang telah dinobatkan oleh kitab suci telah digenapi. Contoh, aku haus, menunjuk pada Mazmur 22 ayat 15. Ini salah satu contoh saja. Yang kedua, Yang kedua, Yesus meminum anggur asam, Mazmur 69 ayat 21. Jadi semuanya itu memang sudah digenapi. Jadi yang mengucapkan kata-kata tidak sembarangan. Semuanya begitu rapi tersusun dan sesuai perbuatan-perbuatan dalam perjanjian
Dengan menyoroti ini, Yohanes itu mau mengatakan begini, saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semuanya sudah tertulis. Ini hebatnya kitab suci kita. Apa yang sudah ditulis itu pasti terjadi, dan itu sesuai plek ketiplek kata orang itu, gak akan meleset. Ya. Dikenal. Ya. TTLSD itu menunjukkan apa? Seruan ini menunjukkan bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki Bapaknya. Sudah selesai, Bapak. Makananku yang sehari-hari adalah melakukan kehendak telah selesai. Pada 4:34. Semua kehendak Bapa telah diselesaikan dengan baik. Sudah selesai. Yang kedua, TTLSD adalah seruan ketaatan pada kehendak Allah. Sudah apa? Bagaimana ketaatan kita? Sampai selesai atau tidak? Atau kadang-kadang taat atau kadang-kadang tidak? Masuk surga ya puji Tuhan juga nggak apa-apa, atau gitu? Masuk surga ya insya Allah mudah-mudahan saja. Sampai selesai nggak kita ketaatan kita kepada Tuhan, menjadi pelaku daripada firman, menjadi pelaku daripada kehendak Allah? Apakah kita mau abaikan daripada pengorbanan Tuhan? Saudara semua diberkati oleh Tuhan. TTLSD adalah sebuah seruan ketaatan, teriakan ketaatan Tuhan kepada kehendak Bapa. TTLSD sudah selesai, menunjuk bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Menanggung dosa manusia. Ya. Saya lebih suka pakai kata menanggung sebenarnya Bapak Ibu, tapi orang sudah familiar dengan kata menghapus. Ya. Beda kan menanggung dengan menghapus. Ada memang konteksnya ada. Kalau menanggung itu begini, membebaskan dengan menanggung itu beda. Kalau menanggung, saya tanggung tanpa alih, itu berarti saya kena. Kalau saya bebaskan tanpa alih, saya nggak menanggung apa-apa, cukup saya ngomong saja, sudah bebas selesai. Seorang hakim ketika menjatuhkan suatu vonis, hari ini hutang tanpa alih dibebaskan, hakim itu nggak menanggung apa-apa. Dia cukup ngomong, dia cukup berada di atas kursi, dia di meja, di depan mejanya dia ngomong, hari ini dibebaskan utang. Tetapi ketika dia berkata, hari ini utang tanpa alih, saya yang menanggung, saya yang kena. Jadi namanya menanggung itu pasti obat korban, itu adalah dirinya sendiri. Ya, betilah itu beda-beda tipis saja. Oke, sekarang kita yang lain, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah TTLSD. Adalah seruan kasih kepada umat manusia. Dia berseru TTLSD sudah selesai. Itulah bentuk kasih kepada umat manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. TTLSD. Di dalam Yohanes 1 ayat 9 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yang terjemah dari LAI yang menghapus dosa manusia. Apa maksudnya? Yohanes tidak berkata, lihatlah kekayaanmu, lihatlah kedudukanmu, atau lihatlah kebaikanmu. Tapi Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Lihatlah ibadahmu, lihatlah gerejamu yang begitu mewah, lihatlah aktivitasmu enggak, lihatlah di mana kau berada tidak, tetapi apa? Lihatlah anak domba Allah. Hartamu, kekayaanmu, kebaikanmu tidak mungkin bisa menghapus dosa. Bapak
Di sini ketika Yesus mengambil istilah anak domba, itu tentu merujuk pada perjanjian lama. Yohanes menggunakan Yesus dengan istilah anak domba. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini tentu suatu pesan. Yohanes 1 ayat 29. Ini 9 salah ini ya, 29 ayat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu ada sebuah pesan. Kamu jangan terlalu bangga dengan kebaikanmu. Aku sudah berbuat banyak, sudah memberi banyak, sudah mempersembahkan banyak, kebaikanmu sudah banyak. Itu tidak bisa menghapus dosa. Harta bertumpuk pun tidak akan pernah desa. Itu semua kita sudah tahu. Kedudukan apa lagi tidak akan bisa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes menggunakan istilah anak domba. Domba itu adalah seekor binatang yang dikenal oleh orang-orang Yahudi sebagai binatang korban. Selama berapa tahun demi tahun seekor domba dipakai untuk korban menebus dosa, untuk korban Paskah sebagai peringatan bahwa Allah telah menyelamatkan umat pilihannya dari perbudakan di Mesir. Domba-domba itu tidak asal, domba-domba itu dipilih, domba-domba itu diseleksi, tidak asal saja. Jangan sampai ada suatu cacat celah atau apapun, sampai ada suatu perkataan begini, sampai ada suatu putusan begini. Ini saudara, aku tidak mendapatkan kesalahan sedikit pun padanya. Aku tidak mendapatkan kesalahan sedikit pun pada domba ini. Pada menunjuk kepada siapa? Yesus. Inilah yang pernah diucapkan pada waktu itu. Makanya Yesus begitu sempurna, korban yang sempurna, gak ada cacat apapun. Domba yang dipilih pun sampai pada suatu keputusan. Aku tidak mendapati kesalahan, aku tidak mendapati cacat pada domba ini sedikit pun. Dan yang menunjuk kepada pribadi Yesus, tidak ada cacat celah sama sekali. Ini korban yang sempurna. Yohanes itu sangat familiar ya, dengan korban-korban yang seperti ini. Kenapa? Ya karena bapaknya, ayahnya sendiri kan juga imam. Tentu Yohanes diajarkan, ayah yang baik kan ajarkan dia itu korban. Begitu ya. Baik saudara, tidak banyak lagi ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan mengatakan lihatlah anak domba Allah. Di sini Yohanes seolah-olah hendak mengatakan bahwa Yesus datang untuk menjadi korban. Itu korban. Yohanes tidak menunjukkan kepada orang Yahudi, umat Israel pada waktu itu loh korban sejatinya, korban yang sesungguhnya. Minta tolong Ibrani 10 ayat 4 tolong dibaca. Iya, Ibrani 10 ayat 4. Ibrani 10 ayat 4. Iya. Ini firman-Nya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Iya, terima kasih Pak. Jangan. Gak mungkin. Jadi walaupun tiap hari mau tiap apa jam ke bawah itu gak mungkin menghapuskan dosa. Yohanes ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Makanya ketika Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Namun orang-orang Yahudi gak paham. Orang-orang Yahudi pada waktu itu gak ngerti ada rencana penebusan Allah seperti itu, gak paham. Ketika Yesus ada mau disalib, dikatakan Yesus itu anak domba Allah. Tapi mereka mengabaikan. Sudah ada juru selamat, sudah ada penebus, tapi mereka abai. Karena apa? Pikiran mereka Yesus itu adalah Mesias politik, bukan Mesias rohani.
daripada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Perkataan Yohanes yang berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini kan untuk menyelesaikan dosa, bahwa hanya darah domba anak Allah, ya. Domba anak domba Allah yang dapat menyelesaikan dosa dunia, dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya, Roma 6 ayat 23, sangat familiar di telinga kita. Sebab upah dosa ialah maut. Sejuta kebaikan kita, sejuta kebaikan Bapak Ibu Saudara semuanya, bertahun-tahun kebaikan kita semuanya, satu kali saja kesalahan tetap mati kita, tetap mati. Tingginya kedudukan kita, segudang harta yang kita miliki tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Dosa hanya bisa dibayar dengan kematian. Itu udah harga mati. Dosa hanya bisa dibayar dengan kematian. Ya. Orang berdosa pasti ada hukuman. Biarpun 1000 kebaikan, sejuta kebaikan, bertahun-tahun kebaikan, salah satu saja, biarpun kecil, tetap dihukum. Firman Tuhan sangat jelas, upah dosa adalah kematian. Orang berdosa tetap mati, walaupun banyak uang, walaupun banyak kebaikan, meskipun sangat dikenal, tetap mati. Tapi ini saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Gak bisa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan banyaknya kekayaan. Gak bisa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan yang namanya kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya. Tuhan yang takut dengan pangkat manusia gak takut. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan kematian. Oleh sebab itu kalau kita mau menyelesaikan dosa, kita mesti mati, itu saja. Tapi kan Tuhan kasih, Tuhan gak ingin kan kita itu mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus turun menggantikan kita. Kita kan jawabannya yang disalib. Kita kan jawabannya yang dihukum. Itu jadi istilah menanggung. Kalau cuma menghapuskan saja, cukup dari surga, selesai sudah, nggak perlu turun, hapus selesai. Tapi harus dihukum, orang harus dihukum. Itu sebabnya Tuhan datang. 2 Korintus 5 ayat 21. Gara-gara kita itu, anak domba Allah itu menanggung hukuman karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, kita yang seharusnya mati, kita menjadi tidak mati gitu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ibrani 10 ayat 10. Yesus Kristus sudah menyelesaikan apa yang dikehendaki Allah. Sudah selesaikan semuanya. Mungkin kita masih dalam perjalanan, Tuhan belum selesai. Tidak apa-apa, kita belum selesai dengan mengerjakan tugas kita. Kita kerjakan terus. Biarpun sudah tua, saya sudah 60 tahun lebih. Puji Tuhan, umur saya ini sudah berkurang sekitar 60 tahun lebih. Kalau tugas ini belum selesai, ya sudah kita kerjakan. Begitu dipanggil Tuhan, ya sudah selesai.
Ibrani 10 ayat 10. Yesus Kristus sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Ya. Dan mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dia berikan dirinya sebagai korban. Makanya sekarang tidak ada lagi orang bawa kambing, orang bawa domba, bawa sapi untuk masuk dosa, nggak ada. Ya nggak ada. Udah selesaikan Tuhan, aman pakai masuk. Dalam posisi aman, tinggal kita saja. Apa respon kita terhadap korban yang sudah diberikan oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagi sebagian orang, pemandangan di atas kayu salib itu seperti kekalahan. Oh, Yesus kalah. Makanya banyak orang Kristen diejek, banyak orang Kristen dihina. Tuhanku mau disalib. Bahkan ada saudara kita kemarin menceritakan dengan saya beberapa waktu yang lalu, Mas, kok Tuhanku mau gembala domba, mau gembala kambing? Ada orang-orang yang nanya seperti itu, tapi akan menjadikan perkataan orang-orang tersebut. Kami dia melihat, ya, saya tahu, kami tahu orang. Yesus tergantung di atas kayu salib itu semacam kekalahan saya. Itu dianggap sesuatu yang tragis menyedihkan Tuhan mau disalib. Tetapi justru dari atas kayu salib itu Tuhan berseru apa? PT plastik sudah selesai, semuanya sudah clear, diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi sudah dosa menjadi hukum orang yang berdosa. Nah, ada seorang raja. Ada seorang raja. Dia punya ibu. Dia juga masih sehat. Raja ini terkenal sangat bijaksana dan juga adil. Dia bertindak tanpa pandang bulu. Pokoknya orang yang bersalah dihukum. Entah kesalahan besar atau dihukum. Siapapun tidak peduli. Suatu saat ada prajuritnya yang berkata begini, Raja yang mulia, ada pencurian, tangkap pencurinya, bawa ke sini. Masalahnya begini, Raja, yang mencuri itu adalah ibu raja sendiri. Raja bilang apa? Bawa ke sini. Siapapun yang bersalah tetap harus dihukum. Loh, berarti raja tidak mengasihi orang tua? Tidak. Bawa ke sini. Bapak Ibu yang dikasih itu. Hukuman tetap harus dijalankan. Hukuman cambuk harus dijalankan kepada siapapun yang bersalah, termasuk orang tua saya. Dan ketika detik-detik atau saat-saat di mana hukuman itu mau dilaksanakan, saudara, apa yang terjadi? Ibu saya hari ini akan dihukum, dan hari ini saya yang akan menggantikan hukuman itu. Ibu saya bebaskan. Artinya apa? Hukuman tetap jalan. Raja itu dicambuk habis-habisan. Demi apa? Dia mengasihi ibunya, tapi keadilan juga tetap jalan. Haleluya. Ini Tuhan. Dia datang selain menggantikan tubuh yang baru bagi kita, tetapi dia juga datang untuk dihukum karena dia mengasihi kita. Seorang raja karena dia mengasihi daripada ibunya, mengasihi orang tuanya, dia siap gantikan ibunya. Ibunya bebas hidup dan dia sekarang menjadi orang terhukum. Ini saudara yang istilah menanggung itu seperti itu. Raja sebenarnya bisa saja bebas. Ibu saya bebaskan, nggak perlu ada hukuman lagi. Udah kubebaskan nggak apa-apa. Tapi namanya hukuman tetap harus ada. Hukuman tetap harus terjadi. Orang bersalah tetap harus dihukum. Itu namanya, makanya dikatakan Allah itu kasih dan adil. Adil bagi siapa saja. Gak
pandang dulu. Adil ini beda-beda tipis dengan seimbang. Ya. Adil itu begini, saudara. Ya apa adanya juga. Kalau saya mau tanya pada Pak Ali, ya saya sebut semua nama Pak Ali ini begini ya. Pak Ali, tolong tulis riwayat hidup, tolong tulis biografi, termasuk orang tua, untuk dasar bahwa engkau akan bekerja di perusahaan ini. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu Saudara saya minta yang sama, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara tulis? Ya. Biografi, tulis biografi. Biasanya kan ada kan data-data pribadi ditulis. Saya dulu pada waktu ikut screening tes di Jawa, di Akamigas, ditulis itu sebenarnya. Tulis. Saya mau tanya sekarang, apa yang Bapak Ibu Saudara tulis dalam biografi itu? Saya tanya, yang baik apa yang buruk? Yang baik. Yang baik. Saya mau tanya, adil apa enggak? Adil apa tidak? Orang ketika menceritakan kalau mau seimbang, kalau mau fair dan jujur, kalau mau baik dia tulis baik, buruk pun mau tulis itu namanya adil. Ya enggak? Orang kalau sudah benci saudara, itu sederetan dari halaman pertama sampai halaman terakhir, buruk semuanya, yang jelek nggak ada. Betul nggak? Tapi kalau orang baik, dari halaman pertama sampai halaman terakhir, keburukan nggak ada, semuanya kebaikan. Itu fair atau tidak? Kalau kita mau jujur dan adil, tulis, oh iya si A itu baik, tapi juga buruk, baik lagi, buruk lagi, itu baru adil. Coba kalau orang tidak senang, postingan itu full itu terus, keburukannya terus, tapi begitu baik, buruk pun akan nampak baik. Kadang-kadang kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Raja ini tadi begitu adil, saudara. Ibu saya tetap dihukum, tapi saya yang dihukum saya gantikan. Tuhan itu begitu. Manusia tetap dihukum, tapi dibebaskan. Saya mau tanya, orang kalau dibebaskan, dosanya masih ada atau enggak? Dosanya masih ada kalau orang dibebaskan? Masih ada. Cuma kan nggak dihukum, dosa tapi nggak dihukum. Karena apa? Sudah digantikan. Sudah digantikan. Sama ketika orang membebaskan, ini seorang pencuri saya bebaskan pencuri ini. Sudah nggak dihukum lagi. Tetapi dalam diri si A ini tetap melekat ini yang namanya pribadi sebagai seorang pencuri. Nggak hilang itu saudara, walaupun dibebaskan. Tapi hukumannya ditanggung. Ada yang menanggung, ada yang menjamin. Ini saudara, kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu hebat. Manusia tidak akan bisa membebaskan dirinya karena satu kesalahan saja biarpun kecil, habis manusia mati. Pasti dihukum. Gak ada lagi ampun. Karena apa? Allah adil, tapi juga kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Utang ditanggung, hukuman dosa. Yang ditanggung itu hukumannya, yang ditanggung itu hukumannya. Kalau dosa masih ada, dosa masih melekat ini sebagai masih ada. Cuma hukumannya yang ditanggung oleh Tuhan. Akhirnya orang dosa tidak jadi dihukum. Tapi ini diberkati oleh Tuhan. Itulah saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, memberkati kita dengan pengorbanan yang luar biasa. Nah, jangan sampai kita salah, kita tidak paham, nggak ngerti bahwa Yesus yang sudah begitu berkorban untuk menyelamatkan kita itu. Kita
Kita sudah dibebaskan dari hukuman, tinggal kita mau hidup benar atau tidak. Hari Jumat Agung, kenapa disebut Jumat Agung? Ada peristiwa yang begitu agung yang gak mungkin bisa dilakukan oleh manusia kecuali oleh Tuhan saja. Kalau orang mati, orang membela orang yang benar, orang itu mati karena membela orang yang benar itu mungkin baik-baik saja, banyak. Tapi kalau ada orang yang mati membela orang yang tidak benar, itu hanya Tuhan, hanya Yesus, orang yang bisa melakukan. Disebut Jumat Agung itu. Sekarang kita hidup yang kebenaran. Satu, hari untuk mengingat bahwa dosa yang menyebabkan kematian, hanya dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Ya. Jangan juga karena aku sudah hukumanku sudah diganti oleh Tuhan, aku berbuat dosa nggak apa-apa. Justru kita malu lah sama Tuhan. Ya. Kita malu lah sama Yesus. Ya. Sama saja kita tidak menghargai, tidak menghormati pengorbanannya. Mosok sudah ditebus, mosok sudah hukuman kita ditanggung, kok kita masih hidup lagi di dalam dosa. Malu kita. Tuhan itu melakukan sekali untuk selamanya. Dikatakan dalam firman Tuhan yang cukup sekali tapi untuk selamanya. Boleh punya kasar Tuhan. Yang kedua adalah hari di mana kita mengingat bahwa Allah itu kasih dan adil. Haleluya. Aku kasih dan adil. Kasih membebaskan, adil juga tetap menghukum. Tetap terjadi hukuman itu. Ya hukum cuma bukan kita sebagai manusia berdosa. Ya. Yang sebenarnya. Hari Jumat Agung adalah datang, Yesus datang membeli tubuh yang baru, tetapi juga menanggung hukuman dosa manusia. Dia datang kembali tubuh kita yang baru. Jadi kan akan menghuni tempat yang kekal. Kalau tubuh kita nggak diganti yang baru, itu nanti tetap bosok, itu nanti di sana. Tapi dari tubuh yang baru nggak akan busuk. Dia menjadi tubuh yang baru sebagai bentuk kasih. Kemudian juga menanggung hukuman dosa sebagai bentuk daripada keadilan Tuhan itu sendiri. Ya. Keluaran pasal 34 ayat 7 ayat satu ayat terakhir di sini. Ucapan terakhir betul tadi. 34 ayat 7. Keluaran 34 ayat. Ya, kalau dibaca itu teman-teman. Keluaran 34 ayat 7. Iya. Ini firman Tuhan. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Iya. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Lanjut. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, terima kasih. Keluaran 34 ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Haleluya. Gak akan dibebaskan. Jadi kalau kita merasa baik-baik saja karena dari Tuhan tidak melakukan apa-apa, jangan-jangan kalau bertumpuk-tumpuk seperti kesadaran orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang tidak sadar bahwa Yesus datang sebagai penebus, ya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga. Ini tidak keadilan dan kasih Tuhan. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sedang mengomentasi maju ke depan. Mari kita lakukan firman Tuhan ini, kita lanjutkan dengan pengucapan kudus. Biarlah kehidupan Tuhan juga menyatu di dalam kehidupan kita, yang juga Tuhan hidup di dalam kasih-Nya. Haleluya.
Kita akan satu pujian ya kepada Tuhan. Kita akan pujian yang keempat ya, tak terukur kasih Yesus. Haleluya.
kembali sudah mengingatkan kami Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan kami Tuhan. Kami yang seharusnya menerima hukuman, tapi digantikan hukuman kami semuanya anak-anak muda berdosa yang telah dari Kau yang dihukum. Bapa yang baik, Tuhan yang baik, biarlah kami Tuhan dalam pengorbanan Kau peringatan akan pengorbanan pada hari ini. Dan kita akan melakukan perjalanan dari hati Kau. Biarlah perjalanan sebagai simbol daripada peringatan dan pengorbanan dan kasih Tuhan. Berkat dalam hati dan dalam hidup. Sehingga yang tugas masuk ke dalam hari ini. Kita akan ujian ini kembali. Terima kasih.
Dan sebelum kita makan roti ini dan minum anggur ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26 berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini dari perikanan akan aku dalam nama Yesus. Haleluya. Selanjutnya ambil air anggur saudara di dalam cawan itu, dan sebelum minum dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimulaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Dalam nama Yesus. Amin. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dosa tidak lagi